Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Iya, tepuk tangannya udah bagus, tapi kurang nyambung sama wajah saudara. Tepuk tangan tapi datar saudara-saudara ya. Kalau tepuk tangan ada sedikit ekspresi itu jauh lebih enak dilihat saudara-saudara ya. Bayangkan Bapak Ibu, Anda ada 100-an lebih ya. Kalau tepuk tangannya penuh curiga, coba saudara-saudara ya. Waktu dipoto malaikat juga pasti lihat, aduh kurang bagus saudara-saudara ya. Coba senyum dulu Bapak Ibu, senyum ya. Boleh senyum Bapak Ibu? Ya, ya. Dan sekarang tepuk tangan dengan wajah yang ada ekspresinya, ya. Saya berharap begini saudara, tepuk tangan Anda itu bukan hanya kebiasaan. Setiap lagu selesai ditepukin, setiap pembicara amin ditepukin. No, Anda tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang Anda lakukan di tempat ini tanpa semuanya Anda ketahui bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap menit ibadah itu menjadi sebuah pengagungan yang begitu indah saudara. Amin saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya sudah cukup lama juga kita gak ketemu ya. Beberapa bulan lalu saya di THB ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita menemukan bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Setiap kita adalah orang-orang berdosa, tetapi cinta Tuhan lebih besar daripada semua dosa dan pelanggaran kita. Itulah sebabnya kekristenan dan agama itu berbeda. Agama selalu berbicara tentang apa yang Anda lakukan terlebih dahulu, sehingga Tuhan meresponi apa yang Anda lakukan. Ya, orang harus saudara-saudara mencari Tuhan supaya mereka menemukan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang mencari kita orang berdosa. Amin saudara. Karena kita ini orang-orang yang apa? Yang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tetapi Tuhan berinisiatif sang kekal menjumpai kita dalam kesementaraan. Sehingga dalam kesementaraan Anda enggak stres karena Anda punya kejelasan dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Allah yang tidak terbatas menjumpai manusia yang terbatas supaya di tengah kehidupanmu yang begitu terbatas engkau tahu Allah yang tidak terbatas ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Dia bukan Tuhan yang di sorga dan berkata, ini saya teman saya ini Bang Darwin, ayo Bang Darwin kamu pasti bisa. Dia bukan motivator yang memotivasi Bang Darwin. Ayo Bang Darwin, kamu pasti mampu. No, tetapi dia datang karena dia tahu kita nggak mampu. Dia tahu kita nggak bisa. Sehingga dia mendampingi kita, amin saudara. Semua jalan sulit, semua jalan penderitaan ditempuh oleh Yesus. Sehingga Anda tahu, Anda tidak pernah berjalan sendiri di dalam seluruh musim kehidupan Anda. Dan Alkitab menjelaskan itu kepada kita semua dengan satu sebutan, Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang begitu kuat sehingga saudara-saudara kita yang sebenarnya tidak layak. Kita orang-orang yang berdosa tetapi kasih Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Injil kabar baik, bukan nasihat baik. Kabar baik tentang sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Dan di kayu salib dia berkata apa? Sudah selesai. Dia menyelesaikan apa yang kita nggak mampu selesaikan. Sehingga dalam menjalani iman kita, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Injil itu sebenarnya saudara-saudara bukan hanya untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita memberitakan Injil supaya orang yang belum mengenal Tuhan mereka bisa mengenal Tuhan. Oke, benar. Tapi saya pun, saudara pun, kita semua yang sudah jadi Kristen membutuhkan Injil setiap hari. Kita perlu mendengar saudara-saudara kabar baik setiap hari di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kabar-kabar yang apa? Menakutkan. Kalau saudara jadi Kristen hari ini, itu karena kekuatan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan tahukah saudara ketika engkau menjalani imanmu,
kekuatan Allah pun ada bersama dengan engkau. Sampai engkau nanti mengakhiri perjalanan imanmu, yang menyelesaikan adalah kekuatan Allah bersama dengan engkau. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Ia juga meneruskan, Dia juga menyelesaikan. Bukan cuma Anda percaya kepada Yesus diberi anugerah, tetapi menjalani iman, bertumbuh saudara-saudara, makin dewasa, anugerah yang sama juga ada bersama dengan kita. Amin. Sehingga Anda tidak menjalani dengan kekuatanmu sendiri, tapi ada kekuatan ilahi yang bersama dengan engkau. Nah, hari ini saya akan saudara-saudara sharing kepada saudara bagaimana kita bisa bertumbuh terus di dalam Kristus, di dalam Injilnya. Bagaimana kita terus melihat bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma ketika Anda percaya kepada Dia, tapi ketika Anda menghidupi iman Anda juga melihat bagaimana hidupmu bertumbuh. Amin saudara. Bagaimana hidupmu berubah sampai akhirnya berbuah. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, pertumbuhan dalam Kristus, dalam Injil, itu pertumbuhan yang organik. Sama-sama katakan organik. Makanya Alkitab sering memakai istilah benih, penabur, buah. Gedung ini Bapak Ibu dari tanah kosong dibangun jadi gedung seperti ini. Namanya pertumbuhannya mekanik. Karena Anda bisa gambar, Anda taruh tukang, dan kalau tukang gak kerja, Anda bisa protes. Loh Pak, kok seminggu kerjanya gak beres-beres ya Pak? Karena Pak kelihatan. Tapi pertumbuhan dalam Kristus, dalam Injil, itu gak kelihatan. Seperti benih yang ditanam di tanah. Gak kelihatan saudara. Anda mungkin berpikir setiap minggu datang ke gereja seperti ini. Kok gak ada yang berubah ya? Anda gak sadar bahwa Injil, benih kebenaran itu kuat dalam hidup saudara. Dan itu akan mengubahkan hidup saudara. Amin saudara. Perubahannya sangat pelan tapi pasti. Saya ulang ya, perubahan itu pelan tapi pasti saudara-saudara. Seperti anak kita yang bertumbuh. Waktu anak saya Johan makin besar, saya lihat dia tidur. Saya gak pernah lihat dia badannya tambah. Waktu saya lihat dia, tiba-tiba tambah, tambah panjang. Karena bukan siluman Bapak Ibu kan. Terus saya lihat lagi, tapi ketika dia jalan sama maminya, tiba-tiba Pak, sudah sama tinggi. Nah gitu saudara. Nanti Anda akan bertumbuh sehingga apa? Ketika Anda menghadapi masalah yang sama 5 tahun yang lalu, sekarang udah beda responnya. Anda masih menghadapi istri yang sama saudara-saudara, yang belum suaranya juga belum turun-turun, tapi Anda punya kekuatan ketenangan. Karena apa? Firman Tuhan, Injil itu, Kristus itu bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Setuju? Katakan amin. Dulu Anda selalu pukul orang, Anda gak sabaran, tapi sekarang Anda bisa begitu tenang. Wah, kok saya bisa berubah ya? Karena apa? Kristus itu pasti membawa perubahan dalam kehidupan kita. Karena itulah kekristenan tidak hanya melulu soal cara kita beribadah, tetapi bagaimana ibadah itu membawa perubahan dalam diri saudara. Amin saudara. Kita buka Efesus pasalnya yang ke-3 ayat 14 sampai 21. Bapak Ibu silahkan baca, nanti saya jelaskan ya. Daripada saya yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan lebih susah loh saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu silahkan baca ya, nanti saya akan jelaskan ayat-ayat ini ya. Semua sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Nah kalau baca Alkitab bersama-sama dilarang saling mendahului, amin ya. Yang kedua, bacalah dengan suara yang aktual, tajam dan terpercaya. Apalagi itu pendeta, baca yang jelas ya. Jangan kalau marahin istri jelas ya, teriakin pembantu, waduh menggelegar saudara ya. Giliran baca Alkitab nyaris tak terdengar. Silakan saudara-saudara baca, 1, 2, 3.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus ingin jemaat di Efesus, saudara-saudara, mereka bisa mengalami Kristus melampaui pengetahuan mereka. Mereka rindu, Paulus rindu supaya jemaat di Efesus mengalami apa? Perubahan. Mereka dipenuhi dengan kasih, itu bukan lagi dipenuhi dengan hal-hal dunia, tapi mereka dipenuhi oleh kasih Kristus. Mereka mengenal kasih itu, mereka mengalami kasih itu. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita sering sekali mengetahui banyak hal. Tapi mengetahui banyak hal, itu sangat berbeda dengan mengalaminya. Makanya Anda lihat ayatnya dikatakan di situ, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah ini, Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Bahkan dikatakan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kamu doakan. Ini saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus punya kerinduan untuk bertumbuh. Ya, setuju, katakan amin. Kita harus punya kerinduan untuk berubah walaupun itu sulit. Kadang-kadang kita merasa yang bisa berubah itu mungkin yang di mimbar-mimbar lah. Apalagi kita selalu melakukan, kecenderungan kita semua, selalu melakukan dosa yang sama. Ya, Anda itu selalu punya dosa-dosa favorit. Kita itu punya kejatuhan-kejatuhan yang sama. Benar nggak Bapak Ibu? Karena sebuah jalan yang sudah biasa. Saudara kayak nggak ngerti atau ngerti nggak sih saudara? Atau pura-pura nggak ngerti. Anda kejatuhannya soal uang terus, di situ terus. Karena dosa itu memperbudak, mengikat. Sehingga kadang-kadang kita merasa, saya nggak mungkin lah bisa berubah. Ada yang bertahun-tahun terikat dengan pornografi, terikat dengan drugs, terikat dengan narkoba, terikat dengan gosip. Kalau dia nggak ngegosip keringat dingin Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia ngegosip dia rasa lega. Dan itu terus kejatuhannya. Kenapa? Dosa itu membuat seperti jalan dalam hidup kita. Kalau Anda biasa dari rumah ke kantor, jalannya udah nggak asing, Anda akan otomatis biasa di jalan itu. Dan jalan dosa pun seperti itu Bapak Ibu. Kalau Anda biasa bohong, bohong itu bukan jalan yang asing bagi Anda. Sehingga ketika Anda bohong, Anda begitu cepat aja bohong. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan dia dapat melakukan lebih daripada yang kita doakan. Cuma sering sekali ayat ini lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang material. Hal-hal yang fana. Bapak Ibu ingin rumah kecil. Allah sanggup memberi lebih daripada yang kamu doakan. Senang banget orang Kristen pakai ayat ini. Mau mobil Avanza, Tuhan memberikan Pajero karena dia sanggup memberikan lebih daripada apa yang kamu doakan. Padahal ayat ini konteksnya bukan itu. Konteksnya jemaat-jemaat di Efesus itu merasa mereka gak bisa berubah. Mereka merasa gak bisa bertumbuh. Tapi kamu jangan nyerah. Kamu jangan berhenti. Kamu berdoa dan ketika kamu berdoa minta supaya hidupmu diperbaharui. Allah sanggup mengerjakan lebih daripada itu. Amin saudara. Ya, kita harus bertobat ya. Jangan jadi Kristen yang diikat roh mamon. Sehingga semua ayat, kalau ayat-ayat begini langsung distabiloin hijau. Terus ada catatan kaki lagi berdoa. Ya, buat apa saudara-saudara? Sekarang kan rumahnya masih di pinggiran Bekasi. Ya, supaya masuk ke perumahan yang lebih elit. Dan dikasih tahu Allah sanggup mengerjakan lebih daripada yang kita doakan. Haleluya. Di dalam kehidupan setiap orang percaya, itu ada kekuatan Allah. Yang setuju katakan amin. Yang memampukan kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Kalau Anda nanam mangga, kalau mangganya nggak bertumbuh,
Ataupun kalau dia bertumbuh tapi nggak berbuah, maka biasanya apa? Ini nggak perlu, dibuang. Anda mau anak Anda terus jadi anak-anak? Pasti nggak mau. Anda ingin anak Anda bertumbuh makin dewasa. Semua hal Anda lakukan Bapak Ibu. Anda sekolahkan dia. Anda bawa ke gereja, ikut di GC. Ikut di sekolah minggu, di youth. Supaya dia bisa bertumbuh. Lihatlah apalagi Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua cara dia pakai karena apa? Dia rindu saya dan saudara mengalami pertumbuhan di dalam dia. Dan jemaat di Efesus sebenarnya Bapak Ibu, mereka sudah mengenal Tuhan. Jadi doanya Paulus ini bukanlah kepada jemaat yang belum mengenal Tuhan. Jadi yang didoakan Paulus sudah ada dalam hidup jemaat Efesus. Kristusnya sudah ada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah satu hal untuk mempercayai dan mengetahui kasih Kristus. Tetapi adalah hal yang lain untuk mengalami kasih Kristus tersebut. Kita bisa mengetahui kebenaran. Tetapi jika kebenaran itu tidak mempengaruhi kehidupan kita, maka kebenaran itu menjadi sia-sia. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, rindu. Saudara bukan cuma tahu kebenaran, tapi kebenaran itu kuat dan mengubahkan kehidupan kita. Saya dulu suami yang egois banget Bapak Ibu. Udah pendeta saya. Istri saya itu kalau waktu anak 1, 2, saya itu gak pernah gantian jaga. Gak mau saya. Kalau istri saya minta tolong nih, lu tolongin dong itu. Ambil aja dah. Tapi saya bisa melihat bagaimana karakter saya yang buruk nih. Itu diubahkan oleh Tuhan. Sekarang kalau istri saya ketinggalan barang di lantai 2 gitu. Ketinggalan saya, enggak kamu tunggu aja saya ngambil. Waktu saya naik tangga Pak. Saya bingung, kok saya bisa berubah seperti ini ya? Makanya saya katakan tadi, pertumbuhan Injil itu sangat organik. Kalau Anda membuka hati Anda untuk benih kebenaran itu bekerja, dia pasti membawa perubahan. Amin saudara. Tugas saya kan cuma menabur kan? Dan Anda lihat di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang penabur, aneh kan? Seorang penabur pasti memilih tanah yang baik. Tapi karena dia nggak tahu mana tanah yang baik, ya ditabur aja. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu, saya cuma tugasnya menabur. Makanya Bapak Ibu sekarang kalau saya lihat jemaat yang nggak berubah, kadang-kadang saya keki dulu. Kesal gitu ya. Tapi sekarang udahlah, bagian saya cuma menabur. Yang bisa mengubahkan adalah Kristus dan bagaimana dia menyiapkan tanah hatinya. Saya nggak tahu seperti apa kondisi hati saudara ketika dengar firman. Mungkin Anda lihat ya jaket saya. Itu kayak warna partai itu, jangan-jangan pendukung presiden. Kita bisa mengetahui kebenaran. Tapi saudara-saudara, kebenaran itu harus sampai mempengaruhi kehidupan kita. Dan ada 3 hal yang didoakan oleh Paulus. Ya. Supaya terjadi, sudah ada tetapi supaya memenuhi hidup mereka. Yang pertama agar Kristus diam di hati mereka. Yang kedua agar mereka memiliki kekuatan untuk memahami kasih Kristus. Karena ini kasih yang luar biasa saudara-saudara. Dan yang ketiga supaya mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa saudara-saudara ya, melihat apa yang didoakan Paulus ini juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama saudara-saudara dikatakan dalam Efesus 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Diam di dalam hatimu. Dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata berdiam secara hurufiah seperti Anda tinggal dalam satu rumah.
Beda singgah dan diam. Kalau diam berarti Anda penghuninya. Kalau Anda singgah, Anda cuma bertamu. Dan Paulus rindu supaya jemaat di Efesus mereka membuka hati mereka sehingga Kristus membuat rumah berdiam, bukan cuma singgah di dalam hidup mereka, tetapi Kristus berdiam di hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata hati di dalam masyarakat modern dimaknai sebagai perasaan atau emosi. Makanya kalau orang sakit hati itu perasaannya kena tuh. Ya. Tetapi dalam Alkitab sebenarnya jauh lebih daripada itu. Alkitab mendefinisikan hati sebagai pusat kehidupan. Makanya dikatakan jagalah hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati ini bicara pusat kendali, pusat kontrol kehidupan kita. Dan Paulus berdoa supaya jemaat-jemaat kita semua menjadikan Yesus di hati kita. Dan dia menjadi pegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita kedatangan tamu Bapak Ibu ya. Pak, anggap aja rumah sendiri. Nah, orang Indonesia memang paling jago bahasa basi, saudara-saudara. Anggap aja rumah sendiri. Benar saudara mau dia anggap rumah sendiri? Dia masuk ke kamar saudara, ya kamar tidur saudara. Terus dia buka lemari saudara, mau? Gak mau kan? Sebenarnya kita sedang berkata, Pak, Bapak di sini ya kamarnya ya. Kalau Bapak mau minum ada di belakang. Tapi kan Anda gak mau bahwa rumah itu dia anggap seperti rumah sendiri. Dan kadang-kadang juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan Kristus. Kita tidak mau Kristus berdiam di dalam hati kita, membangun rumah. Ada ruang-ruang dalam hidup saudara yang Anda tutupi. Ada ruang-ruang bahkan jangankan Tuhan, istri Anda nggak tahu. Kita cuma mengizinkan Kristus tinggal di dalam satu kamar untuk beberapa jam. Dan kamar itu namanya GB Sport Center, saudara-saudara. Yang cuma beberapa jam kita menjadikan Kristus yang pegang kendali. Setelah keluar, kita pegang kendali. Padahal Kristus ingin masuk dalam seluruh kehidupan kita. Dia ingin masuk ke ruang kerja Anda, di mana ada begitu banyak penghargaan dan piagam-piagam yang Anda selama ini banggakan. Karena dia rindu memberikan rest dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadikan dia menjadi yang paling berharga dalam hidupmu. Karena kalau kita menaruh semua penghargaan pada hal-hal yang fana, kita nggak pernah bisa tenang, saudara-saudara. Dia kadang-kadang mau masuk saudara-saudara ke ruang kamar tidur kita. Dan dia ingin membersihkan setiap debu, kotoran yang begitu kotor. Kamar kita berantakan dan Tuhan mau juga ada di sana. Dia ingin masuk ke ruang kerja Anda. Sehingga Anda yang bekerja untuk uang. Dia ingin menggantikan supaya engkau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Engkau enggak jadikan uang berharga, Kristus berguna. Tapi engkau jadikan Kristus berharga, uang berguna. Ini kebalik nih. Banyak orang Kristusnya cuma berguna. Uangnya berharga. Ada enggak contohnya dari kitab Pak? Ada murid Yesus, namanya Yudas. Bagi Maria Magdalena, Kristus berharga. 300 dinar dipecahin. Bukan ditetesin Pak, bukan Pak. Dipecahin. Minyak narasu yang mahal yang kalau dikurskan sekarang 150 juta. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena bagi Maria, Yesus berharga. Tapi bagi Yudas, Yesus berguna. Makanya tikungan terakhir.
Dijual 30 keping uang perak. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus rindu menjadi pusat dari emosi kita, keinginan kita, pikiran kita. Sehingga dia menjadi alasan di mana kita hidup. Dia jadi alasan di mana Anda berkeluarga. Dulu saya punya pemahaman begini saudara ya. Prioritas itu Tuhan. Nomor 2 keluarga. Nomor 3 pekerjaan Tuhan. Nomor 4 pekerjaan. Sebenarnya enggak seperti itu. Anda harus menaruh dalam satu kotak. Baik Anda menikah, baik Anda kerja, baik Anda melayani, baik Anda apapun. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Anda tidak membagi-bagi. Ketika saya di luar gereja, ini bukan pekerjaan Tuhan. Bukan, itu pekerjaan Tuhan saudara-saudara. Ketika Anda jalan sama anak, Anda jangan berpikir itu pekerjaan Tuhan. Karena keluarga itu juga bagian dari untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau semua untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Anak sekolah nomor 1 di London, nomor 2 di Kanada, nomor 3 saudara-saudara di Belanda. Anda gak jadi sombong karena Anda tahu itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa Paulus. Supaya Kristus berdiam di dalam hatimu. Karena hanya Kristuslah yang memberi ketenangan ketika dia ada di dalam hati kita. Yang kedua, mengalami kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa supaya mereka bukan cuma tahu kasih Tuhan, tetapi supaya kasih itu menjadi kenyataan yang begitu real di dalam kehidupan mereka. Karena itulah dia menggunakan semua dimensi. Artinya apa? Kasih itu harus lebih nyata daripada kasih suamimu. Kasih Tuhan harus lebih nyata daripada kasih orang tuamu. Kasih Tuhan harus lebih nyata daripada kasih pasanganmu. Kasih Tuhan harus lebih nyata dari kasih pendetamu. Sehingga ketika pasanganmu tidak dapat mengasihimu, engkau tidak akan jadi patah dan hancur. Karena ada kasih Tuhan yang lebih nyata daripada kasih pasangan itu. Seorang ibu konseling Bapak Ibu. Dan dia komplain, dia stres dengan hidupnya. Dan akhirnya sang pendeta itu menunjukkan kepada ibu ini tentang kasih Tuhan. Tentang janji-janji Tuhan. Tentang Tuhan yang sudah begitu mengasihi dia. Bukan akan, sudah mengasihi dia. Anda datang kebaktian bukan supaya Tuhan mengasihi Anda. Karena Tuhan sudah mengasihi Anda sehingga Anda datang kepada dia. Selesai konseling, gimana Bu? Ya, apakah sekarang ibu sudah lebih lega? Terus ibu itu berkata, ya aku tahu Kristus mengasihi aku. Jika aku mati, aku tahu aku masuk surga. Aku tahu bahwa semua yang sudah dijanjikan, berkat-berkat rohani itu ada di dalam dia. Nih perhatikan kalimat terakhir. Tetapi apa gunanya itu Pak Pendeta? Kalau suamiku sendiri tidak mengasihi aku. Anda bisa lihat persoalannya saudara-saudara? Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kristus sudah menerima kita. Tetapi kita masih mencari penerimaan manusia. Sehingga ketika ada yang menolak kita, rasanya kita hancur. Kita marah. Padahal Kristus sudah menerima kita begitu sempurna. Kristus sudah menjadikan kita berharga. Tapi ketika ada orang yang gak menghargai pelayanan saudara, Anda marah. Dia gak menghargai saudara-saudara. Sampai kasih Kristus lebih besar daripada semua kasih
yang ada di dunia ini. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika engkau memberi, bukan untuk motivasi supaya dihargai dan diterima. Karena engkau sudah menerima penerimaan yang sempurna dari Tuhan. Oh, hati kita ini saudara-saudara luar biasa loh saudara. Kita bilang pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Coba saya kasih contoh. Satu waktu anak-anak muda bikin saudara-saudara apa? Kasih makan gratis orang-orang miskin. Terus kemudian ada anak muda pulang-pulang dari bawah, beberapa rombongan saudara. Dia cerita, Pak, puji Tuhan Pak. Tadi saya ketemu manusia gerobak. Waktu kami kasih tadi makanannya Pak. Oh, dia sukacita sekali. Dan dia bilang, makasih Pak. Udah 3 minggu kelaparan. 3 minggu coba saudara. Dan kita merasa begitu berarti bagi dia. Kayaknya apa saudara-saudara. Luar biasa. Tiba-tiba ada satu kelompok pulang mukanya murung. Kenapa lu? Habis Pak. Kenapa? Itu yang tadi saya bagi sombong banget. Saya kasih Pak, ini ada Pak berkat. Taruh situ. Gitu coba saudara. Dalam hati saya ini orang udah miskin, jelek, hidup lagi, sombong lagi. Lihat. Kita kan gak melayani buat Tuhan. Itu tandanya kita melayani buat diri kita. Sehingga ketika orang berespon yang baik menerima kita merasa pelayanan kita berguna. Tapi ketika orang gak menghargai saudara, Anda merasa hancur kan? Karena apa? Ternyata bukan buat Tuhan. Itulah pentingnya saudara-saudara. Anda harus mengalami kasih Tuhan lebih nyata daripada orang-orang yang paling mengasihi saudara. Sehingga ketika ada jemaat yang mengecewakan saya udah tolongin lahiran contohnya, saya sudah antar, saya sudah ini, satu saat tinggalin saya tenang saudara-saudara, saya gak komplain, saya gak bilang gak tahu diri, gak perlu, karena apa? Saya tahu bahwa ada kasih Kristus lebih besar daripada kasih jemaat buat saya. Saudara masih bersama saya, amin. Inilah yang perlu. Sehingga Anda tidak mencari penerimaan di dunia ini. Yang begitu melelahkan. Anda pakai barang tertentu supaya Anda, gila itu Pak Joko. Contoh Bapak Ibu, kalau ada nama yang sama maafkan saya. Gila itu Pak Yoel. Tapi ketika ada yang menghina Anda hancur. Hanya karena suami meninggalkan engkau gak bisa merasakan kasih Tuhan. Berarti kasih Tuhan belum lebih besar daripada kasih yang ada di dunia ini. Kalau Bang Darwin ini buka restoran, terus kita datang makan semua. Ya. Wah, terus selesai makan kita, Bang Darwin, ciamik Bang Darwin. Enak tenan nih. Pokoknya kita senang makanannya enak. Bang Darwin pasti apa? Senang saudara-saudara. Tapi satu saat ada seorang chef terkenal, Chef Juna. Datang ke restonya Bang Darwin. Dan waktu Chef Juna makan, gila ini makanan enak banget. Dia panggil waitressnya. Hai, ini yang masak siapa? Bos Pak. Boleh panggil gak? Dipanggil Bang Darwin. Dan dia, ada Chef Juna. Bang Darwin kaget kan? Karena dia terkenal. Dia bilang, bro, makanan lu salah satu makanan terenak yang pernah saya makan. Semua pujian saudara tadi gak ada artinya saudara. Dibanding satu pujian Chef Juna. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kalau Anda tahu apa yang Kristus lakukan buat saudara. Apapun dalam hidupmu ini. Pelayanan, kau gak dihargai, gak mundur. Pelayanan ada sedikit konflik, gak nyerah. Karena engkau tahu ada satu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang memenuhi kehidupan kita. Yang ketiga. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata kepenuhan Bapak Ibu bukanlah sesuatu kata mistik. Ya. Tetapi kata kepenuhan ini bicara bagaimana Kristus menjadi begitu nyata di dalam sikap ataupun ekspresi kehidupan kita. Jati diri kita semakin berkurang-kurang. Dan Kristus semakin bertambah. Itu semakin terlihat dalam apapun yang kita lakukan.
Satu saat ada seorang anak jualan di terminal dan pagi-pagi karena begitu banyak orang dan tiba-tiba jeruknya itu kesenggol dagangannya dan berhamburan. Semua orang pergi sibuk karena apa? Mereka ngejar kereta. Tapi ada seorang yang membantu anak ini mengumpulkan jeruk tersebut. Dan anak itu bilang begini, "Are you Jesus?" Karena anak itu nggak tahu Yesus, tapi dia tahu bahwa Yesus itu orang baik. Dia tanya, "Apakah kamu Yesus?" Karena semua orang nggak peduli, tapi kamu peduli dengan hidupku. Kita rindu kekristenan kita menjadi nyata, amin saudara. Terlihat di tengah dunia. Itulah yang menjadi tujuan akhir daripada kekristenan. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana semua ini bisa terjadi? Paulus juga memberikan caranya. Saya akan sampaikan dengan cepat. Bagaimana supaya Kristus berdiam dalam hatimu? Bagaimana supaya kasih Allah itu menjadi begitu nyata? Dan bagaimana supaya hidup kita menjadi seperti Kristus? Yang pertama, dalam pembacaan kata tadi, Paulus berulang-ulang berkata, "Aku berdoa." Bahkan sampai dia sujud. Tradisinya bangsa orang Israel berdoa itu berdiri di tembok ratapan. Tapi sujud ini menunjukkan hal yang sangat serius didoakan. Bagaimana supaya saudara bisa bertumbuh? Anda harus apa? Berdoa. Mungkin ini sesuatu yang sering Anda dengar. Kenapa Anda berdoa? Itu sebagai tanda bahwa Anda menyadari ketidaksanggupan Anda dan Anda mengundang Allah yang sanggup intervensi di dalam kehidupan Anda. Amin Bapak Ibu. Bahkan dikatakan supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Bukan supaya ia dari kekayaan, menurut. Saudara tahu bedanya enggak? Dari dan menurut. Saya akan contoh lagi Bang Darwin. Satu saat saya bangkrut Bapak Ibu. Saya punya utang 10 miliar. Dan saya tahu Bang Darwin ini sekarang jadi bilioner saudara-saudara. Dan saya pikir, Bang Darwin, saya datang. Bang Darwin, saya punya utang 10 M Bang. Tolong bantu saya. Ya saya bisa bantu tapi gak semua ya. Dia cuma bantu 2 M. Dia memberi dari kekayaannya. Dari kekayaannya. Bukan menurut kekayaannya. Tapi kalau saya bilang sama Bang Darwin, saya punya utang 10 miliar. Bantulah Bang. Loh, gue bantu bro. Ternyata dia bukan cuma kasih saya 10 miliar. 30 miliar. Bahkan dia kasih 50 miliar. Dia memberi menurut kekayaannya. Dan firman Tuhan berkata kalau Anda berdoa, meminta kepada Tuhan hidupmu bertumbuh. Hidupmu berubah, hidupmu jadi berkat, dipenuhi kasih Kristus. Bahwa Tuhan bukan memberi dari kekayaannya. Saudara bisa lihat bedanya? Tapi dia memberi menurut semua yang ada, bahkan berlebih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda sedang datang kepada Bapa yang memberi bukan dari kekayaannya. Tapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia akan berikan buat saudara dan saya. Amin saudara. Yang kedua, Anda harus bertumbuh di dalam perenungan firman Tuhan. Supaya kamu dapat memahami, memenangkan jiwa. Perhatikan saudara ya. Kita juga perlu mengisi pengetahuan kita akan firman. Ketika Paulus melayani di Filipi saudara-saudara, ada 3 kelompok yang dimenangkan. Yang pertama Lydia, seorang wanita karir. Jaranglah pada waktu itu wanita Bapak Ibu, dia sudah punya pabrik kain ungu. Dia tinggal di Asia tapi dia punya rumah di Eropa. Ini orang kaya, pasti pintar. Tahu nggak cara Paulus memenangkan Lydia? Diajak ngobrol di bait Allah, diskusi. Makanya Anda dan saya terus belajar. Amin saudara-saudara. Baca Alkitab. Tapi ada yang kedua, seorang perempuan yang punya roh tenun. Yang dimanfaatkan oleh tuannya. Dia bisa ditanya tentang roh ini. Paulus gak ajak diskusi. Ditengking. Tapi ada yang ketiga, kepala penjara di Filipi. Dia gak perlu diskusi.
Dia nggak perlu ditengking, dia cuma mau lihat ekspresi, dia cuma mau lihat. Ada nggak orang-orang yang hidupnya begitu dipengaruhi oleh Kristus. Waktu dia lihat Paulus di penjara paling dalam, nyanyi ku bersyukur. Dan nih orang udah di penjara masih bersyukur. Waktu gempa datang, tapi dia mau udah bunuh diri karena semua tawanan kabur. Paulus bilang, tenang kami semua di sini. Ada orang model begini. Jadi ada 3 orang yang dimenangkan yang mewakili kelompok di sekitar kita. Ada orang-orang yang perlu Anda ajak ngobrol tentang siapa Yesus, apa itu Alkitab, apa berita Alkitab intinya semua, apa itu dosa. Anda perlu belajar. Yang setuju katakan amin. Jangan semua ditengking. Ya, ini ada roh jahat Pak. Enggak semua roh jahat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi jangan juga orang yang punya roh jahat, engkau ajak diskusi, dicakar kau. Amin saudara. Saudara perlu belajar, baca Alkitab dengan kecepatan yang begitu lambat. Jangan buru-buru. Lihat TikTok, lihat Instagram, coba kalkulasi durasi waktu Anda berapa banyak. Renungin saudara. Kepo dengan kemuliaan orang, kan kita kepo dengan kemuliaan orang kan. Kita lihat di liburan lagi di Bali, wih loh. Dari mana duitnya lagi di Bali, gitu kan saudara kan. Padahal teman gue dulu suka ngutangnya orang nih, gitu kan saudara kan. Kepo. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Anda perlu komunitas. Saya ulang ya, Anda perlu komunitas. Makanya dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Iman Kristen itu Bapak Ibu, iman pribadi. Ya. Tetapi proyek komunitas. Saya ulangi saudara-saudara, iman Kristen itu adalah iman pribadi. Anda nggak disuruh begini, kalau kamu dekat dengan Tuhan, pergilah ke gunung yang paling tinggi, terus panjatlah pohon yang paling tinggi, bertapalah di atas pohon itu. Semakin sunyi, semakin tidak ada yang datang, kau semakin kudus. No. Anda harus ada dalam satu komunitas orang-orang percaya. Supaya kita saling memberkati, saling mengingatkan, saling berkonflik. Gak apa-apa. Namanya juga komunitas orang-orang percaya. Bukan orang-orang sempurna Bapak Ibu. Masih orang-orang yang sedang diproses oleh Tuhan. Gak apa-apa. Jangan cari komunitas. Kalau komunitasnya asik apa sih? Kalau di sana ada konflik, konflik itu membentuk saudara. Konflik itu mendewasakan saudara. Makanya Paulus pernah menasehati jemaat kalau mau berkomunitas, ingat dulu identitas. Jangan cuma sibuk aktivitas tanpa identitas. Kita kan kalau bikin cool kan aktivitasnya mau apa lagi nih? Wow, kalau ada aktivitasnya seru ya, kalau keluar sana banyak loh aktivitasnya. Ketika ada gesekan, udah bubar. Karena lebih mengutamakan aktivitas daripada identitas. Harusnya kita tahu dulu identitas kita sebagai orang-orang berdosa semua. Orang-orang yang sedang disempurnakan. Kalau ada masalah, kalau ada yang jatuh jangan diomongin. Kalau ada yang naik jangan dimuliakan saudara-saudara lebih daripada Tuhan saudara-saudara. Cuma dikit, kalau Bapak nggak ada kita ini saya susah Pak. Lu lebih dari Tuhan dia saudara-saudara ya kan. Kalau Tuhan nggak ada nggak susah kulnya Bapak Ibu. Kalau Bapak nggak ada Pak kita ini susah sepi Pak sepi. Ya kalau Bapak yang bawa pujian ngangkat lah. Masa manusia jadi pusat hidup kita? Halo, amin saudara. Yang belum tertanam di kul, cari kul terdekat. Saya mau katakan buat saudara, sampai hari ini saya punya komunitas. Saya bersyukur ada orang-orang ketika di komunitas kita bisa melihat, waduh. Kamis kemarin saya ikut komunitas di tempat gereja kami saudara-saudara yang saya gembalakan. Saya kan gak tahu jemaat-jemaat seperti apa. Ada satu anak muda dia cerita ya, bukan anak muda lagi udah punya anak satu saudara masih muda. Dia itu orang agnostik saudara. Dia percaya Tuhan tapi gak percaya agama. Dia pintar anaknya. Dia bilang gini, tanpa Tuhan juga gue bisa. Nah ngapain gue bertuhan? Lihat, agnostik. Dia percaya sama Tuhan tapi gak perlu agama. Sampai satu saat dia bilang jantungnya rusak. Dia kerja harus bawa oksigen. 1 minggu napasnya cuma di sini. 1 minggu gak bisa tidur. Disitulah dia bilang gila. Saya waktu dengar kesaksiannya dia saudara, ampun. Sekarang dia minum obat 3 kali sehari. 1 obat 100.000 harganya. Jadi kalau jatuh itu obat Pak saya kejar kemana-mana saudara. Karena 100.000. Hanya untuk bisa bernafas.
Waktu kita lihat teman kita bergumul begitu tapi masih datang ke gereja. Aduh, ternyata penderitaan saya nggak seberapa. Anda kan karena sendiri, Anda merasa akulah orang termalang di dunia. Itu aja kok nyanyiin terus. Padahal ada orang yang hidupnya lebih susah. Suamimu baru bentak engkau udah mewek. Orang bukan cuma dibentak Pak, digebukin. Tapi melihat kenyataan Kristus hidup dalam hidup mereka. Dalam komunitas. Jangan bilang gak ada waktu. Sampai nanti kau benar-benar gak ada waktu. Karena waktu itu dari Tuhan. Kasih waktu untuk berkomunitas. Saya gak dipesankan oleh gembala saudara. Tapi saya mengasihi saudara. Saya rindu saudara bertumbuh di dalam Kristus. Saya rindu saudara-saudara benar-benar mengalami kepenuhan Kristus. Sehingga Anda menjadi orang yang begitu tenang di tengah dunia yang tidak tenang ini. Anda begitu damai di tengah begitu banyak badai yang terjadi. Anda punya pengharapan kepada Kristus di tengah banyak orang kehilangan harapan. Amin saudara. Dan firman Tuhan terakhir mengatakan bagi dialah yang dapat melakukan. Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama mengatakan, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya